Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Kabar gembira ya bahwa ini updatean terbaru mengenai kondisi Timnas ya. Ini sudah disampaikan oleh manajer Timnas ya, Bapak Sumarji, bahwa para pemain Timnas Indonesia sangat senang sekali ketika berada di Guangdong, Cina. Ini karena lantaran suhu di sana ini sangat bagus dan sangat positif. Nah, ini menjadi kabar gembira juga karena memang saat ini Timnas Indonesia dari segi motivasi ketika dari melawan Bahrain kemarin ya, kita mampu ya di babak kedua khususnya ya, menguasai pertandingan dan juga bisa ya menciptakan sedikit peluang menjadi gol, itu adalah poin plus. Nah, kita akan bahas tuntas ya mengenai persiapan di Cina ini. Yang patut kita apresiasi adalah kita jangan sampai lagi ya harus, melihat ke belakang lagi lah, kita tidak perlu yang patut kita apresiasi adalah striker timnas. Tak terlepas ya dari kontroversi laga Indonesia versus Bahrain, striker timnas ini patut diapresiasi 4 shot on target ya, 2 gol ya. Ini sebelum Marcelino masuk. Artinya ya saya melihat bahwa striker kita mulai buas. Ini berkat siapa? Ya jelas ya pelatih striker timnas Indonesia. Siapa lagi kalau Kim Yong Hoon ya. Ini adalah pelatih striker timnas Indonesia. Laga Indonesia melawan Cina menurut saya ini sangat seru sekali karena kita sangat mengincar 3 poin. Oleh karena itu kita jangan sampai ketinggalan ya menonton Indonesia versus Cina. Apalagi kalau nontonnya ini pakai layar pembesar HP ya. Ini sangat saya rekomendasikan karena HP kalian itu akan jadi besar dan juga Full HD. Ini juga sudah anti radiasi loh. Nah, kalian bisa lihat HP kita cuman kecil, kalau pakai ini jadi besar sekali. Bahkan HP saya ini burik ya, tapi kalau pakai ini jadi jelas sekali dan layarnya pun tidak akan burik ya. Ini saya sangat rekomendasikan karena hari ini ya, khusus Timnas ya. Ini saya kasih promo 50% diskon harga. Jadi harganya ini turun hingga 50%. Yang mau saja silahkan kalian cek di link deskripsi ya, mumpung masih ada promonya. Oke, kita langsung saja lanjut ya mengenai pembahasan melawan China. Nah, melawan China ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi ya secara hitung-hitungan statistik ya, kita memang tidak selalu diunggulkan. Tapi statistik pemain membuktikan bahwa segala dari segi jam terbang, market value, kita sudah menang di sini. Nah, kita hanya permasalahan angka dan juga permasalahan di luar ya, bukan di dalam. Karena untuk mengganjal Indonesia ini sepertinya banyak pihak ya, bukan hanya satu atau dua. Dan kalau dilihat ya, lagi-lagi wasit yang akan memimpin Indonesia Cina ini adalah wasit dari Arab ya. Saya lagi-lagi ya, bukan berarti saya menuduh, tapi ini harus hati-hati. PSSI harus menerapkan standar ganda ya. Harus ada orang-orang yang di luar lapangan yang dalam hal ini mencoba untuk menginterogasi dan menginvestigasi ya. Apakah dari beberapa orang itu akan ada bermain ya, akan ada yang bermain ketika lawan China nanti. Karena menurut saya ya, China ini incarannya adalah bagaimana mendapatkan kemenangan saat melawan Indonesia dan juga Bahrain. Karena kalau untuk Australia, kemudian juga, Arab Saudi, kemudian juga, Jepang, itu sepertinya mustahil. Tetapi kedua negara ini memang harus diincar dan harus dimatikan, agar posisi Cina yang ada di bawah dasar klasemen itu bisa naik. Nah, ini adalah harapan Cina, tapi Indonesia ya dalam hal ini juga harus lagi-lagi ya, harus menerapkan standar ganda. Ya, bukan hanya kita berjuang di dalam lapangan saja, tetapi PSSI harus mengirimkan orang-orang yang memang di situ ya, melihat ya apa yang dilakukan di luar lapangan. Ya kalau bisa temukan, ya kemudian laporkan. Jangan laporkan ke AFC, tapi laporkan saja ke FIFA. Ya bahkan apa yang sudah dilakukan Indonesia saat melawan Bahrain kemarin ya, itu diapresiasi oleh supporter Jepang ya. Karena dia melihat perjuangan Indonesia itu memang memperlihatkan Jepang di era 2005 hingga 2000-an ya. Pada saat itu memang sangat sulit sekali untuk bisa ya selalu memenangkan laga ya ketika melawan negara-negara Arab karena memang faktor non teknis. Tetapi penggemar Jepang ini menyarankan ya kepada supporter timnas Indonesia, jangan sampai kalian putus asa karena
Kalau sudah level Asia kalian semakin tinggi, kalian akan menghadapi terus tim-tim seperti ini. Maka dari itu sekarang saya sudah tergambar ya, mengapa ya pelatih Jepang Hajime Moriyasu selalu mendukung agar tim yang lolos ke Piala Dunia ini adalah Indonesia yang menemani Jepang. Nah, ini lagi-lagi ya, semoga saja Indonesia dan Jepang ini realis ya dan juga bisa ya secara benar terjadi untuk menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026. Dan saya sangat apresiasi ya dari sini saja ya mental para pemain ya ketika sudah selesai melawan Bahrain kemarin ya itu bukan down tetapi malah lebih semangat agar bisa ya mengalahkan China ini. Apalagi kalau dilihat China ini juga tidak dalam performa terbaik. Ya, saya mendapatkan info terbaru China ini untuk pemain belakang ya yang menjadi kapten kemarin itu masih diragukan tampil. Kemudian juga strikernya itu juga diragukan tampil. Artinya di sini saya melihat ada 3 ya, nama pemain yang diragukan tampil ya. Yang pertama, Bahram Abduweli ya, kemudian juga ada Zhang Yuning dan juga di sini ada sosok Wen Xihao ya, yang memang ini diragukan tampil. Nah, semoga saja banyak lagi ya pemain China yang memang tidak bisa tampil. Alasannya banyak, di sini ada faktor fisik ya, kesehatan dan juga cedera. Apalagi jam terbang ya, di Australia dan juga China itu jauh ya. Bahkan ketika Indonesia sampai sore jam 6 sore, Cina itu sampainya itu jam 1 malam. Ya itu memang dari segi jarak dan juga pesawat yang disewa pun hanya pesawat komersil ya, pesawat umum, jadi ya wajar. Ya mereka sampai datang ke negaranya sendiri itu lama dan semoga saja Indonesia ya bisa ya memaksimalkan kondisi ini ya. Jangan sampai kita mengeluh dengan apa yang sudah terjadi saat melawan Bahrain, kita harus fokus lagi karena peluang kita di Piala Dunia itu masih terbuka lebar. Kita ada 5 laga ya di leg pertama ini ya, kemudian ada 5 laga lagi di leg kedua. Semoga saja ya harapan saya ini kita jangan sampai terkalahkan. 3 seri ini menurut saya hasil yang sangat luar biasa, hasil yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita selanjutnya itu bisa memenangkan laga saja ya, masih ada harapan kita terus memepet Jepang ya di peringkat 1. Nah itu saja teman-teman. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman? Dengan Indonesia melawan China ini apakah kalian yakin timnas Indonesia akan mampu mengunci kemenangan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.